What's up guys, balik lagi bareng gue Erik di konten bedah sepatu dari Shoe Workshop. Seperti biasa di konten ini gue bakalan ngebedah banyak material dan konstruksi sepatu, khususnya sepatu-sepatu lokal mungkin, kalau ada rezeki sepatu luar juga. Dan pada episode kali ini gue kedatangan sepatu yang udah gue bahas sebelumnya, itu sepatu Work Life Footwear di episode Shoepedia kemarin. Jadi Work Life Footwear atau WLF.cca nih, akhirnya gue tahu nama CCA itu dari mana, yaitu Commitment, Consistency, dan Achievement. Ya, intinya itulah. Mungkin itu salah satu tujuan mereka atau visi dan misi mereka menciptakan sebuah brand sepatu. Anyway, gue dibikin mungkin dibikin seneng sama box mereka, konsepnya lucu gini. Mereka ngasih pegangan gitu, kayak tas gitu ya. Jadi tetap bisa dipakai kalau misalnya kalian mau beli sepatu-sepatu second atau bekas yang suka nggak ada dusnya atau replace box itu, bisa bawa boxnya Work Life Footwear ini dan masukin sepatu second kalian nanti. Dan kali ini gue bakalan ngebedah salah satu artikel sepatu mereka yang paling basic. Gue lupa apa nama serinya ya. Ya pokoknya itulah, nanti editor tolong tambahin nama serinya. Jadi sepatu kanvas basic mereka yang warna hitam kayak gini. Dan ya, tadi sebenarnya gue juga udah sempat pakai sepatunya. Dan first impression gue waktu pakai sepatu ini beneran nyaman banget. Maksudnya waktu gue pakai sepatunya kayak gitu, nyaman banget. Tapi setelah dipakai jalan beberapa saat, itu kesan nyamannya juga ya mungkin biasa aja gitu. Tidak ada yang spesial. Asumsi gue, yang bikin nyamannya itu adalah si insole Ortholite mereka yang ini nih. Nah, anyway, sebelum gue bedah, gue pengen bahas dulu si material sepatu ini secara kasat mata ya. Kita lihat dari siluetnya aja, mereka pakai sole jenis vulcanized sole, lalu pakai bahan kanvas kayak gini. Kalau misalnya dipegang, ini kanvasnya mungkin gue bisa bilang adalah baby canvas ya jenisnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, baby canvas itu jenis kanvas yang kalau dipakein di jaket atau dipakein jadi baju itu bahannya lebih jatuh dan teksturnya jauh lebih lembut dibanding kanvas-kanvas yang lainnya. Jadi enak banget. Lalu di bagian depannya ini, bagian bumpernya ini, mereka pakai kulit. Gak tahu apakah kulit sintetis atau kulit asli, nanti kita coba tes bakar juga. Terus, nah ini yang menarik, si jahitannya, mereka tuh pakai jahitan zigzag kayak gini. Perlu kalian tahu, jahitan-jahitan zigzag gini tuh sebenarnya bukan sekedar dekorasi atau hiasan sepatu ya, tapi ada manfaatnya juga ternyata setelah gue baca-baca. Jadi si jahitan zigzag ini bikin sepatunya atau mungkin jaket atau apapun itu yang pakai jahitan zigzag, konstruksinya jadi lebih elastis atau fleksibel gitu, lebih melar. Kalau misalnya size kaki kalian itu mungkin sekitar 43, ketika pakai sepatu ini yang size 42 masih bisa masuk-masuk aja dan mungkin masih enak ya, walaupun nggak ngefek-ngefek banget. Terus di bagian sole-nya ini siluetnya udah tau lah kalian ya, banyak banget di sepatu-sepatu lokal juga, tapi tau gue pelopor outsole kayak gini adalah Nike Blazer. Next, bagian insole-nya ini mereka pakai insole Ortholite yang kayak gini tuh, busa-busa gini. Dan ini yang bikin empuk menurut gua. Terus mereka pakai desain kayak topografi gitu, nggak tahu apakah mungkin karena memang konsepnya ramah lingkungan seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Jadi sepatu ini mirip-mirip sepatu pijak bumi, warna-warnanya tuh warna-warna bumi, warna pastel gitu lah. Dan setelah gue lihat Instagramnya ternyata benar. Mereka mengusung konsep sepatu ramah lingkungan, di mana mereka bilang sih pakai material-material yang didaur ulang lah buat sebagian sepatu mereka. Anyway, sejauh mana ramah lingkungannya itu ya gue nggak tahu ya, balik lagi ke mereka. Karena konsep ramah lingkungan di mindset gue tuh beda gitu, bukan memproduksi sepatu tapi mendaur ulang sepatu kayak gitu. Lalu di bagian liningnya ini mereka pakai, kalau dipegang ini bahan linen ya, linen halus gitu. Sama juga desainnya ada desain topografi gini. Nanti kita bedah satu-satu si kualitas dan material sepatu ini. Dan juga setahu gua si Work Life Footwear ini sempat ngeluarin artikel skate ya. Artikel skate sama salah satu skater di Indonesia, kalau gua nggak salah namanya itu Arbi Sumau. Seri Kill a Hammer sih, KH gitu. Jadi tahun 2021 mereka mengeluarkan itu dengan nama KH21. Jadi Kill a Hammer 21. KH21. Dan siluetnya mirip-mirip kayak sepatu Geoff Max lah. Ya sepatu skate-skate gitu. Dan kita mulai aja kali ya. Setelah gua cukup berbasa-basi tentang material sepatu ini secara kasat mata, kita coba bedah
bedah satu persatu dari mulai lidahnya seperti biasa. Oh iya, waktu gua pakai sepatu ini tadi, gua ngerasa buat ukuran sneakers ya, ini rada berat sebenarnya. Maksudnya tidak seringan sneakers yang lain. Kita coba tes ini aja dulu kali ya, tes berat dulu. Jadi bisa kalian lihat. Nah, kita ukur itu sekitar 335 gram. Atau 1/4 kilo. Sebenarnya normal sih, tapi gue pernah ngerasain sneakers yang mungkin jauh lebih ringan dibandingkan sepatu ini. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Kita lanjut langsung ke pembedahan. Sorry Work Life Footwear, saya harus membelah Anda. Sekarang masuk ke heel tab dulu ya. Masuk ke bagian yang paling ribet, yaitu paling susah dipotong ya, bagian sole. Memang bagian paling solid dari sebuah sepatu adalah bagian sole-nya. Apalagi yang dipakai ini adalah sole vulkanis ya, jadi lebih padat biasanya. Nah, ini dia sepatu Work Life Footwear yang udah gue bedah. Kita langsung masuk ke bagian heel tab seperti biasa. Setelah lapisan di bagian upper sini, bagian kulit di bawahnya ini kan ada kanvas nih. Mereka ngasih lapisan busa sebelum liningnya yang tadi gue udah bilang, yang bikin empuk tuh ini. Bagian busa tipis sebelum masuk ke dalam liningnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini, kayaknya liningnya 2 lapis deh. Si kain linen yang ininya 2 lapis. Lalu busa, lalu ada bagian kain linen yang lain. Lalu gue nggak menemukan ini ya, si plat di sini, plat yang biasanya nunjang buat pijakan kita, atau memang sepatu ini tidak dikhususkan untuk diinjak di bagian belakang, gue nggak tahu. Lalu di bagian liningnya, mereka cuman ada bagian kanvas. Yang kedua, lalu ada busa ini. Nah, busa ini adalah busa yang sama dengan busa di bagian sini. Cuman yang di sini lebih tipis. Nah, ini lebih tebal yang di bagian lidahnya ya. Bagian lidah sepatunya ini lebih tebal busanya. Lalu langsung bagian kain linennya. Nah, untuk di dalamnya ternyata mereka nggak ngasih full desain ya di bagian sini. Padahal ini bahannya sama ini. Gue nggak tahu kenapa mereka nggak ngasih desain yang sama juga sampai ke dalam. Lalu di bagian sole, ini mereka ngasih kayak apa ya, kayak paperboard gitu. Tapi ini bahannya oke banget, tebel. Jadi kalau misalnya kalian tahu sampul buku yang tebel-tebel tuh, biasanya pakai ini. Nah, dari konstruksi sini, akhirnya kita tahu ternyata si sepatu Work Life Footwear ini nggak pakai sole vulkanis, bukan pakai sole vulkanis, melainkan pakai sole cup atau sole mangkuk ya. Karena ada konstruksi kayak gini. Kalau misalnya ini dibuka, nah kalau ini dibuka, ini ada tekstur kotak-kotak gini ya. Ini fungsinya adalah untuk meringankan beban solnya. Biasanya sepatu-sepatu cup tuh kayak gini, salah satu jadi. Kalau misalnya sepatu vulkanis, mereka nggak ada konstruksi ini. Jadi biasanya dikasih lapisan, kalau setelah lapisan si paperboard ini ada lapisan lain kayak sejenis plat busa gitu, lalu di bawahnya langsung ke outsole yang nempel langsung sama si bagian foxing sampingnya ini. Jadi valid kalau sepatu ini bukan vulkanis tapi cup sole. Lalu setelah sole-nya tidak ada bahan lain, tidak ada material lain, ya gitu-gitu aja sih. Menurut gua dengan harga 360.000 sepatu ini, mau dibilang worth it juga nanggung gitu. Maksudnya ternyata dari segi konstruksi tidak ada yang spesial dari si Work Life Footwear ini. Mereka masih pakai kapsul, lalu si bagian T-nya diganti dengan paperboard. Cuman unggul di bagian kenyamanannya aja yang tadi gua bilang. Mereka pakai sole Ortholite
Oh ya, mereka bilang juga si So Ortholite ini adalah bahan daur ulang dan juga odorless alias anti bau gitu ya. Gua nggak tahu apakah sepatu ini bakalan bener-bener bisa nyerap bau dari kaki gua atau enggak. Gua belum pakai sepatu ini sampai kaki gua berkeringat ya, tapi mereka bilang gitu, percaya-percaya aja lah ya. Buat kalian yang pengen beli sepatu ini atau tertarik, bisa langsung kunjungi Instagramnya. Mereka nggak ada website, bisa langsung kunjungi Instagramnya di wlf.cca atau Work Life Footwear. Oh iya, yang menarik dari Work Life Footwear ini, gue pengen bahas dikit deh. Mereka bikin konsep sepatu yang nggak bisa dikawain. What? Kalian percaya nggak? Maksudnya nggak bisa dikawain tuh bukan soal sepatunya ya. Kalau sepatunya mah ya dibikin lagi tanpa masang nama Work Life Footwear juga bisa. Tapi bagian konsep QR code-nya sih. Jadi mereka ngasih QR code di sepatu mereka kayak gini. Sama kayak konsep QR code-nya Nike, tapi ketika di-scan itu mereka kayak masuk ke halaman login atau sign up, mereka harus daftar, si user itu harus daftar bahwa sepatu yang mereka terima sudah terdaftar atas nama mereka. Jadi kalau misalnya kalian nemu sepatu Work Life Footwear di toko sepatu second, kalian tinggal scan apakah si QR code-nya ini masuk ke website resmi mereka dengan nama user sebelumnya atau ternyata si QR code ini cuma QR code abal-abal. Kayak gitu buat tentuin apakah sepatu ini ori atau KW. Menurut gue ini konsep yang menarik ya, karena Nike sendiri gak tau kepikiran gak tau enggak, tapi nggak diterapin gitu. Cuman nerapin QR code yang ketika di scan itu masuk ke website mereka gitu aja. Itu kan bisa dibikin ya. Tapi kalau misalnya QR code dengan konsep harus sign up dan login, itu mungkin gue baru tahu di Work Life Footwear ini. Keren sih. Dengan harga 360.000 yang tadi gue bilang, sebenarnya sepatu ini tidak ada yang spesial dari segi konstruksi, tapi buat desain masih bisa bersaing ya. Menurut gue banyak sepatu lokal yang biasanya mentok di desain gitu aja. Dan oh ya, gue kelupaan, bagian kulitnya pengen gue coba bakar, apakah mereka pakai kulit sintetis atau enggak. Gak apa-apa ya, kelewat juga. Kita langsung bakar kulit bagian heel tab. Yap, sepatunya kebakar guys. Nah, bisa kelihatan ya, sepatunya kebakar dan bisa dipastikan juga kulitnya bukanlah kulit asli alias kulit sintetis. Dengan harga 300.000 balik lagi tadi, konstruksinya biasa aja, tidak ada yang spesial. Cuman desainnya oke, dan untuk kenyamanan juga masih bisa diadu dengan sepatu-sepatu lain. Bahkan gue bisa bandingin kenyamanan sepatu ini dengan sepatu pijak bumi yang dulu pernah gue belah. Buat masalah worth it, gak worth it, setelah kalian nonton video ini, coba simpulkan sendiri. Tapi dari gue pribadi, dari 1 sampai 10 mungkin gue ngasih nilai sepatu ini 6 dari 10. Ya, apa mau dikata. Tapi gue juga berencana buat ngebedah artikel sepatu mereka yang lain yang mereka kirimin. Kalau ini kan emang yang basicnya banget gitu. Istilahnya sepatu buat anak-anak sekolah, buat anak-anak main gitu. Dengan harga segitu ya masih oke-oke aja, tapi masih banyak brand yang lebih bagus gitu. Intinya gitu sih. So, ditunggu aja video bedah sepatu gua khusus brand Work Life Footwear ini di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan tungguin video Work Life Footwear berikutnya. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.